This call is now being recorded. Selamat malam semuanya, selamat malam Bu Lia dan teman-teman. Hari ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai diaspora Cina dan nasionalisme, sebuah pendalaman. Yang pertama adalah background dari diaspora Cina. Dalam menjelaskan background, saya akan membagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode pertama di antara tahun 1850 sampai 1950. Pada saat ini banyak pekerja Tiongkok, banyak laki-laki yang laki-laki petani dari provinsi pesisir yang mulai mencari peluang pekerjaan di Asia Tenggara. Mayoritas dari mereka menganggap diri mereka sebagai huaqiao yang tetap setia kepada Tiongkok secara politik dan budaya. Periode kedua di antara tahun 1950 dan 1980-an yang terjadi karena kekerasan dan ketidakstabilan yang meluas di kawasan itu yang akhirnya menggeser tujuan migran Cina ke daerah-daerah yang lebih maju seperti Amerika Utara, Eropa, Jepang, dan Australia. Sebagian besar dari migran di era ini adalah pekerja tidak terampil yang juga terdorong karena adanya demand akan tenaga kerja manual yang murah di tempat lain. Para imigran Tionghoa di periode kedua ini mulai meninggalkan kewarganegaraannya dan secara bertahap menjadi Huaren atau etnis Tionghoa di luar negeri yang setia terhadap negara hostnya. Yang terakhir adalah third period yang terjadi pada 1980-an sampai sekarang, Xin Yimin atau migran Cina baru. Nah, dari periode ini yang menjadi dorongan adanya migrasi adalah masalah ekonomi dan agama yang secara historis yang menjadi faktor utama yang akhirnya mendorong warga Cina ke luar negeri. Lanjut. Setelah itu juga ada pattern diaspora Cina berdasarkan buku Wang tahun 1991. Yang pertama adalah Huashang. Huashang ini adalah pedagang Cina yang ditandai dengan perdagangan dan keluarga mereka yang pergi ke luar negeri untuk membangun bisnisnya. Biasanya sebagian besar terdiri dari laki-laki. Setelah 1 atau 2 generasi pedagang, akhirnya mereka menetap dan membesarkan keluarganya secara lokal. Nah, setelah itu pola kedua adalah pola Huagong atau kuli Cina ya yang terjadi tahun 1840-an sampai 1920-an ketika seperti yang sudah dijelaskan orang Cina bermigrasi dari Amerika Utara dan Australia yang akhirnya yang terdorong karena adanya demand akan tenaga kerja yang murah. Pekerjaan mereka juga terkonsentrasi di pertambangan emas dan bangunan kereta api. Pola ketiga adalah huaqiao, pendatang Cina yang menggambarkan emigrasi para profesional yang berpendidikan tinggi. Pola ini dominan selama beberapa dekade setelah jatuhnya dinasti Qing pada tahun 1911 dan sangat terkait dengan perasaan nasionalisme. Pendidikan sebagian besar diakui sebagai komitmen yang mendalam untuk mempromosikan budaya Tionghoa di seluruh dunia. Pola terakhir atau pola keempat ada Huayi atau keturunan Tionghoa yang merupakan fenomena yang lebih baru. Yang lazim sejak tahun 1950-an. Huayi di suatu negara asing yang bermigrasi ke atau bermigrasi ke negara asing. Contohnya misalnya ada orang Tionghoa yang bermigrasi ke Asia Tenggara, banyak dari mereka akhirnya bermigrasi ke Eropa Barat dalam beberapa dekade terakhir. Lanjut. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai diaspora Cina, identitas diaspora Cina. Jadi pada zaman dulu, budaya dan identitas itu merupakan penanda karakteristik budaya dan juga biologis suatu kelompok seperti kelompok etnis dan ras. Nah, identitas ini kemudian disebarluaskan melalui presentasi media yang membuat masyarakat memiliki pandangan yang fix atau lebih kaku terhadap suatu identitas kelompok. Nah, oleh karena itu, paradigma identitas erat kaitannya dengan nasionalitas dan juga perasaan belonging. Lanjut. Nah, perasaan belonging ini lahir dari rasa kesamaan seperti kesamaan tanah air, kekerabatan, dan juga warisan budaya. Tapi setelah terjadinya fenomena globalisasi,
mulai terjadi massive migrations dan juga relokasi yang menentang pandangan tradisional tersebut. Salah satunya itu adalah komunitas diaspora. Lanjut. Nah, diaspora yang di sini itu yang dimaksud merupakan migran legal dan juga yang ilegal. Komunitas ini menopang rasa kebersamaan melalui berbagai bentuk komunikasi, sehingga memori kolektif mengenai tanah air mereka memungkinkan komunitas diaspora yang tersebar di sana untuk menciptakan hubungan nyata sesuai dengan identitas mereka. Lanjut. Nah, salah satu contoh komunitas diaspora adalah Chinatown, di mana sekarang itu udah ada 35 Chinatown di 19 negara. Nah, pembentukan Chinatown itu sendiri terjadi karena dua faktor. Yang pertama itu ada karena adanya Opium War, di mana dinasti Qing harus menandatangani sebuah treaty yang memaksa Cina untuk open border. Hal ini memicu masyarakat Cina untuk mencari opportunity di luar negeri. Dan yang kedua yaitu The California Golden Rush, di mana saat itu James Wilson menemukan emas yang berada di Sungai Amerika atau lebih spesifiknya di California, yang akhirnya discovery tersebut mengundang pekerja dari banyak negara untuk datang dan tinggal di California. Salah satunya itu adalah masyarakat Cina. Dan untuk faktor sampingannya itu karena terjadinya perang, ketidakstabilan politik, dan juga kelaparan. Nah, Chinatown ini merupakan essential hubs bagi masyarakat Cina yang tersebar di luar negeri, baik untuk dijadikan tempat tinggal maupun untuk berbisnis. Lanjut. Lalu pada tahun 1906 sempat terjadi gempa bumi yang besar di San Francisco yang akhirnya itu hampir menghancurkan seluruh bangunan di Chinatown. Namun pemerintah pada saat itu tidak terlalu menggubris atau menolong masyarakat Cina yang ada di sana karena pada saat itu Chinatown itu memiliki reputasi yang buruk karena merajalelanya gambling houses, opium dens, dan juga prostitusi. Lanjut. Nah, lalu menyadari hal itu, masyarakat Cina mulai fight back untuk kotanya mereka. Sampai-sampai Kaisar Cina yang sedang memimpin pada saat itu juga mengirimkan envoy ke Washington DC, dan mereka berargumen bahwa keadaan Cina di sana, keadaan Chinatown di sana itu justru membantu perekonomian kota San Francisco. Dan akhirnya reasoning tersebut dapat diterima oleh penduduk. Dan seperti yang bisa kita lihat di gambar di saat ini, bahwa dulunya itu Chinatown itu kotanya sama seperti kota-kota lain, jadi nggak ada kayak lampion-lampion, tapi oleh Luc Tin Eli, yaitu orang Cina yang lahir di Amerika, dia merekonstruksi Chinatown untuk terlihat lebih seperti Cina untuk menunjukkan identitas masyarakat Cina. Oke, sekarang masuk pembahasannya ke nationalism and patriotism of Chinese diaspora. Jadi mungkin sebelum masuk ke intinya bisa dipahami dulu mengenai apa itu yang dimaksud dengan Chinese diaspora patriotism. Jadi di sini bisa kita lihat secara pendekatan kultural, ada yang namanya cultural bonds atau ikatan kultural. Bagaimana bentuknya dari ikatan kultural itu? Yang pertama ada resistance of assimilation. Jadi yang dimaksud di sini diaspora Cina yang tersebar di luar negeri itu melakukan resistensi terhadap asimilasi budaya dari negara hostnya. Mungkin salah satu bentuknya bisa kita lihat dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, fenomena Chinatown itu. Jadi Chinatown itu tetap menunjukkan secara dominan tetap menunjukkan identitas kebudayaan Cina. Nah, kemudian poin yang kedua mirip-mirip juga dan yang pertama, stubbornness to maintain Chinese tradition. Jadi mungkin nggak usah jauh-jauh, di Indonesia sendiri mungkin bisa kita lihat tradisi Cina bagi diaspora di Indonesia itu masih cukup kuat. Jadi seperti misalkan ada perayaan Imlek atau perayaan hari-hari besar Cina lainnya, di sini dirayakan sesuai dengan kebudayaannya mereka. Jadi mereka masih bersikukuh untuk mempertahankan tradisi Cina. Kemudian di luar dari pendekatan budaya tadi, ada satu perdebatan yakni
apakah patriotisme dari diaspora Cina itu mengarah pada kecintaannya mereka kepada negara mereka atau kepada partai mereka, yaitu Partai Komunis yang berjalan di Cina, yang memerintah di Cina. Mungkin bisa kita lihat tampaknya diaspora Cina itu cenderung lebih mensupport demokrasi daripada komunisme, atau setidaknya mensupport apapun ideologi yang dijunjung oleh negara hostnya mereka. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, diaspora Cina itu masih memiliki identitas kultural yang kuat dan rasa persaudaraan mereka masih kuat. Jadi masih nyambung dengan cultural bonds tadi. Rasa persaudaraan, ikatan kesaudaraan mereka dengan Chinese yang ada di mainland itu masih kuat. Jadi apapun yang terjadi di Cina, mereka itu diaspora ini selalu berharap agar Cina itu tetap prosperous. Jadi mereka selalu memiliki harapan untuk Cina bisa menjadi prosperous. Kemudian lanjut slide-nya. Harapan agar Cina itu bisa menjadi prosperous itulah yang menyebabkan banyaknya dugaan-dugaan dari petinggi-petinggi negara, dari pemerintah-pemerintah negara host bagi para diaspora Cina, bahwa diaspora ini bisa dibilang agen ya, bisa dibilang agen bagi pemerintah China yang mainland itu. Salah satu mungkin bisa dibilang sebuah pengakuan ya daripada sebuah opini ya. Jason Lee ini merupakan salah seorang diaspora Cina. Dia Cina Australia. Di Cina Australia. Dia pernah mengungkapkan sebuah pengakuan bahwa setidaknya salah satu dari 1 juta orang Cina, setidaknya salah satu dari 1 juta diaspora Cina itu merupakan petsis. Petsis itu mungkin bisa dibilang orang yang dimanfaatkan keberadaannya itu bagi Chinese Communist Party. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, salah satu dari 1 juta orang Cina itu dijadikan seperti agen bagi Chinese Communist Party. Kemudian mungkin untuk hal yang lebih dominan lagi yang menyebabkan negara-negara host dari para diaspora Cina ini memiliki rasa, bisa dibilang rasa ketakutan atau kekhawatiran itu, yakni media Cina yang memiliki propaganda yang kuat. Sebetulnya tidak hanya media Cina yang di China mainlandnya aja, tapi Chinese language Western media. Jadi misalkan ada media-media di negara-negara Barat, tapi berbahasa Cina. Mungkin contohnya kalau di Indonesia itu kayak Metro Xinhua gitu. Nah, media-media seperti ini cenderung kayak mengutarakan slogan-slogan atau setidaknya memframing bagaimana China mainland itu selalu terlihat yang bagus gitu. Kemudian salah satu contohnya ini Britain's Foreign Secretary Jeremy Hunt, hanya karena dia menikah dengan salah satu perempuan dengan Chinese heritage saja, dia bisa dilabelkan oleh Chinese language Western media itu sebagai China's son-in-law. Jadi ini tujuannya mungkin bisa dibilang kayak menciptakan citra yang baik bagi Cina, kalau Cina itu seakan-akan memiliki hubungan yang baik dengan Inggris. Oke, lanjut. Nah, setelah membahas tentang diaspora dan sebagainya, lalu kita akan membahas dampak ke negara host dari diaspora China itu sendiri. Jelas bahwa ketika ada diaspora, maka jelas bahwa ada identitas baru yang dibawa oleh masyarakat tersebut. Nah, identitas baru ini juga pada akhirnya kan menciptakan suatu fobia, dan dalam kasus ini itu berbentuk sinofobia, di mana arti dari sinofobia itu sendiri ialah sentimen anti China, baik itu dari kebencian maupun dari ketakutan. Sebagai dilihat di gambar ya, berbagai jenisnya, lihat dari takut,
dari, pokoknya dia itu tidak menerima ada identitas lain gitu selain identitas mereka sendiri. Lanjut. Nah, ini xenophobia di berbagai belahan di dunia. Nah, ini contohnya ada di Indonesia, di mana ya seperti kita tahu ya tragedi 98 yang nanti akan lebih dibahas di kasus. Kemudian di Myanmar, lebih tepatnya di bendungan Mitsun, di mana China di sini tuh membuat bendungan dengan tujuan untuk menggunakan PLTA dengan masyarakat diasporanya. Akan tetapi si bendungan ini dibangun itu mengusir masyarakat Myanmarnya itu sendiri dan digantikan oleh diaspora itu, dan itu akan menjadi dilema di Myanmar. Yang ketiga itu Jepang, di mana ya seperti kita tahu bahwa baik sebelum dari PD1 itu sudah ada hubungan ya antara Cina dan Jepang, bahkan hingga saat sekarang hubungannya pun masih belum terlalu harmonis. Lanjut. Ya, sekarang masuk ke Bamboo Network dan xenophobia di Indonesia. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke apa itu Bamboo Network. So, Sesak Bamboo Network. Jadi di sana itu perang sipil Cina itu menghancurkan devastation yang bikin jutaan orang itu lari keluar Cina. Perang sipil Cina ini berlangsung dari tahun 1927 sampai 1949 dengan adanya jeda di antara mereka yakni perang dengan Jepang, tapi berakhir dengan kemenangan komunis Cina. Nah, mereka yang lari dari Cina cenderung mereka bukan komunis, tetapi mereka adalah nasionalis dan cenderung mendukung demokrasi di atas komunisme. Kalau bisa lihat di situ ada peta persebarannya. Jadi kebanyakan mereka yang kabur itu mereka yang melarikan diri pada fase-fase ini kan termasuk fase bagian akhir. Jadi di sini ada yang kabur dari Macau, Guangzhou sama Xiamen itu lari semua ke berbagai negara di Asia Tenggara. Nah, lanjut. Nah, kalau bisa dilihat di sini Chinese diaspora di Asia Tenggara itu paling tinggi ada di Indonesia, total mencapai 8 juta di 2011 dan 7 juta di tahun 2001. Di Thailand sendiri ada totalnya 7,5 juta di tahun 2011. Malaysia, Singapura, Filipina, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, Brunei, dan Timor Leste. Itu semua yang ada di Asia Tenggara. Nah, terus apa itu Bamboo Network? Nah, para migran ini cenderung nggak punya hak politis di tempat daerah mereka tinggal. Jadi mereka itu tidak punya hak politik, cenderung mempunyai opsi sosial yang terbatas, tapi ada satu di tempat mereka bisa mengejar hak mereka, yakni bisnis. Di bisnis, makanya mereka semua terspesialisasi di bisnis, membentuk bisnis level tengah hingga ke atas, dan menerapkan prinsip Guangxi, yakni kekeluargaan juga. Nah, di sini tingkat Bamboo Network ini makin meningkat habis Deng Xiaoping, di mana imigrasi dari Chinese mainland itu ditingkatkan keluar. Akhirnya mereka memilih untuk meningkatkan hubungan dengan para diaspora yang dulunya sudah kabur, dan akhirnya melakukan apa yang disebut dengan rekontak ulang dan membentuk Bamboo Network yang lebih keras lagi, terutama dengan Chinese diaspora di Asia Tenggara dengan yang ada di Cina. Nah, apakah hasilnya dari Bamboo Network? Bamboo Network itu memungkinkan harga penjualan yang kompetitif, sehingga mereka mempunyai dominasi atas pasar di Asia Tenggara. Di akhir tahun 1980 hingga akhir tahun 1990-an, dominasi ini sangat terasa dengan mereka memiliki dengan sebagian besar dari Chinese diaspora ini menguasai mayoritas ekonomi di Asia Tenggara atau sekitar 40%. Nah, kalau bisa dilihat di sini ini Bamboo Network-nya, yang warnanya pink itu adalah Cina, dan yang biru itu adalah seluruh Asia Tenggara kecuali dengan Kamboja dan Laos, di mana migrannya pada saat itu masih dikit ke daerah itu karena Kamboja sama Laos pada saat itu sedang konflik. Tapi kalau misalnya ke Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, di sini mereka melakukan interkoneksi antar bisnis sehingga memungkinkan penjualannya kompetitif. Nah, kalau bisa dilihat di sini kan dipetakan juga ada prinsip Guangxi ya, kekeluargaan ya, terutama antar relasi. Nah, terus apa dampaknya secara sosioekonomi? Dominasi Cina di Asia Tenggara ini sungguh besar, 40% itu nggak kecil, 40% itu lumayan besar pada saat itu. Apabila kalau kita mengkonses jumlah minoritas Cina yang cenderung lebih dikit dibandingkan orang asli yang ada di sana. Tapi hasilnya apa dari dominasi ekonomi ini? Apakah worthwhile? Tidak. Karena hasil yang terjadi adalah diskriminasi sosial
oleh orang asli, native population narrative yang dibilang terlalu elitis atau terlalu rakus atau terlalu apa. Nah, ini termasuk dari backlash-nya juga, terutama di Indonesia di sini, mereka terkena politik identitas, yakni mereka dibilang sebagai the other atau musuh dari para, lebih tepatnya politik identitas gabung sama populisme, sehingga itu minoritas Cina ini dijadikan kambing hitam apabila ada sesuatu yang salah, atau mungkin sesuatu yang kurang lebih dari kekuatan mereka, misalnya masalah ekonomi lah, atau masalah gaji lah, dibilang Cina itu pelit lah, Cina itu apa, muncul stereotip-stereotip negatif di masyarakat yang menjadikan mereka pada akhirnya kambing hitam di masyarakat Indonesia. Dan ini xenofobia di Indonesia. Tahun 98 banyak terjadi pemerkosaan, banyak terjadi pembakaran, tapi tidak ada kasus yang diselesaikan oleh polisi. Cenderung malah pemerintah Indonesia menolak keberadaan terjadinya pemerkosaan dan pembakaran ini. Lalu gimana xenofobia di Indonesia? Xenofobia di Indonesia terlihat bahwa orang-orang dari diaspora Chinese ini dipandang tidak nasionalis, kaya, dan beda dengan pribumi. Mereka selalu menjadi korban dari politik kebencian. Mereka itu selalu dilihat sebagai the other factor, dijadikan scare factor bahkan di era reformasi sekarang oleh grup-grup tertentu. Mereka tidak punya privilege yang sama dengan pribumi, sehingga mereka harus berfokus pada bisnis sebagai main source of income. Lah, lalu bisnis mereka, karena Bamboo Network yang telah dibilang, itu kan tadi kan semakin berkembang. Karena Bamboo Network mereka semakin kompetitif harganya dibandingkan pengusaha pribumi, mereka juga lebih efisien, mereka juga in general lebih kompeten dibandingkan pengusaha pribumi. Akhirnya, beberapa riots terhadap bisnis-bisnis di Cina itu terjadi, terutama 1965 saat pembantaian PKI di mana mereka diduga komunis, ironisnya. 1970 ketika investasi dari Jepang pertama, mereka dikira lagi sebagai salah satu enabler Jepang, dan 1998 dikira mereka adalah dalang di balik krisis 98. Dan pada tahun 98 terjadilah peristiwa hitam dalam sejarah kita. Mungkin dibilang ini adalah era reformasi, era apa, tapi di masa ini bisnis mereka dibakar, perempuan mereka diperkosa, anak mereka diculik, dan tidak ada sama sekali kasus yang diselesaikan pasca reformasi. Lalu gimana masa depannya mereka di Indonesia? Apakah mereka harus tinggal di negara yang sudah menghina mereka, menginjak mereka, memperkosa mereka berkali-kali? Salah satu cara untuk melakukan integrasi mereka adalah reintegrasi, terus membuat komisi rekonsiliasi dan kebenaran yang walaupun memang sudah pernah dibuat tetapi tidak efisien, bahkan hasilnya sama sekali tidak diakui oleh negara. Harus ada transparansi, dan baru akhirnya mereka bisa disatukan ke masyarakat Indonesia secara umumnya. Begitulah cerita diaspora Cina di Indonesia dan bagaimana mereka menjadi korban politik kebencian hingga sampai sekarang. Itu saja dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih karena telah melihat presentasi ini, dan mohon maaf apabila ada salah. Sampai jumpa. Terus diapain ini? Mic-nya kamu matiin.